video kali ini saya akan membahas tentang layanan informasi yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman ada yang tahu layanan informasi dalam BK itu apa? Oke, kita lanjut saja ya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sih layanan informasi dalam BK. Jadi, layanan informasi yaitu layanan BK yang memungkinkan para peserta didik menerima dan memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk para peserta didik. Nah, jadi itu tadi ya pengertian dari layanan informasi yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Berikutnya saya akan memberikan 3 alasan mengapa layanan informasi ini sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu untuk membekali para individu dengan berbagai pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, jabatan, maupun sosial budaya. Nah, yang kedua itu untuk menentukan para individu kemana mereka akan pergi atau arah kehidupan selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, setiap individu adalah manusia yang unik. Nah, dari pola yang unik ini tadi akan membawa para individu menuju kepada pola-pola pengambilan keputusan dengan arah yang berbeda-beda sesuai dengan aspek-aspek bidang mereka masing-masing. Jadi, dengan adanya 3 alasan itu, maka layanan informasi merupakan layanan yang amat tinggi tingkatnya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis layanan informasi. Di sini terdapat 3 jenis layanan informasi, yaitu layanan informasi pendidikan, layanan informasi jabatan, dan layanan informasi sosial budaya. Jadi, dari 3 jenis informasi yang telah diberikan tadi, ini saling berkaitan dengan berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sebelumnya tadi saya lupa membahas, apa sih tujuan dari layanan informasi? Jadi, tujuan layanan informasi ini yaitu untuk membekali para siswa dengan pengetahuan, data, dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang kerjaan, serta di bidang pribadi dan sosial. Nah, berikutnya saya akan membahas metode pemberian layanan informasi di sekolah. Pemberian informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti metode ceramah, diskusi panel, wawancara, karya swasta, dan alat-alat peraga lainnya. Nah, ada juga terdapat kegiatan metode lainnya, seperti buku panduan, kegiatan sanggar karir, serta sosiodrama. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan masing-masing dari metode yang telah saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama tadi ada metode ceramah. Nah, pada metode ceramah ini merupakan metode yang paling sederhana serta mudah, dan biasanya metode ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di dalam sekolah, yaitu dalam pihak bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua tadi ada diskusi. Nah, metode juga dapat dilakukan dengan memberikan informasi melalui diskusi. Nah, pada metode diskusi ini dapat diorganisasikan melalui pihak sekolah, siswa sendiri, atau guru konselor. Nah, yang ketiga ini ada karya wisata. Pada metode karya wisata ini dapat digunakan untuk membantu siswa mengumpulkan berbagai informasi dan mengembangkan hal-hal yang positif. Metode ini juga menghendaki siswa berpartisipasi secara penuh, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan berbagai kegiatan dalam objek yang sedang dikunjungi. Nah, yang keempat ada buku panduan. Di sini buku panduannya seperti buku panduan yang ada di sekolah atau perguruan tinggi dan buku panduan untuk para pekerja atau karyawan. Yang kelima ada konferensi karir. Dalam konferensi karir, para narasumber atau kelompok-kelompok para jabatan lainnya diundang dalam satu kelompok. Sini diadakan tentang berbagai aspek program pendidikan dan latihan atau pekerjaan yang diikuti oleh siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas kegiatan pendukung layanan informasi. Berikut beberapa
kegiatan pendukung yang ada di dalam layanan informasi, seperti aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, serta ahli tangan kasus. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan layanan informasi melalui berbagai tahap. Tahapan layanan informasi ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis evaluasi, serta hasil tindak lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari tahapan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama tadi ada perencanaan. Di sini identifikasi kebutuhan bagi peserta layanan, menetapkan materi sebagai subjek, menetapkan narasumber, serta prosedur perangkat dan media layanan, serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini disarankan untuk menetapkan evaluasi, menetapkan prosedur, mengaplikasikan instrumentasi, menyusun instrumentasi, serta mengelola hasil aplikasi instrumentasi. Oh iya, tadi ada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dianjurkan untuk mengorganisasikan kegiatan layanan serta mengoptimalkan penggunaan media. Nah, selanjutnya ada analisis hasil evaluasi. Pada tahapan ini dianjurkan untuk menetapkan standar norma atau standar evaluasi, menganalisis evaluasi, serta menafsirkan hasil evaluasi. Nah, yang terakhir ada hasil tindak lanjut. Nah, pada tahapan tindak lanjut ini disarankan untuk menetapkan jenis atau tahapan tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, serta melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk layanan informasi di dalam bimbingan dan konseling. Jika ada kesalahan kata atau kesilapan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.